Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bahagia sekali bisa hadir di masjid ini. Ya, banyak hal yang membuat saya bahagia pada pagi hari ini. Ya, pertama, ketika saya datang di masjid ini, saya melihat tulisan-tulisan, masya Allah di dinding-dinding sekolah itu yang menyejukkan hati saya. Ya. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat. Ya. Kemudian kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika hati kita bersih maka kita tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Bahagia sekali saya membaca tulisan-tulisan yang seperti itu. Kemudian Masya Allah saya senang sekali dengan penamaan sekolah ini, yaitu Quranic School, sekolah Al-Quran. Saudara-saudara kita yang lain ada yang menggunakan penamaan sekolah dasar Islam terpadu SDIT atau Kutab atau Khalwah. Masya Allah semuanya bagus-bagus semuanya. Tapi khusus Quranic School, sekolah Al-Quran itu Masya Allah sangat membuat saya itu merasa senang, mengapresiasi, bahagia. Kemudian ada juga TK-nya, pendidikan anak usia dini PAUD Al-Quran. Masya Allah, PAUD Al-Quran Dewan Dakwah. Kalau biasanya kan PAUD ini gitu ya, PAUD ini, tapi ini PAUD Al-Quran. Ya. Tidak hanya sekedar PAUD Dewan Dakwah, tapi ada Al-Qurannya. Ini yang membuat saya itu merasa senang sekali, saya bahagia sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amal jariah yang luar biasa besar kepada para pendiri lembaga pendidikan ini, ya, memberkahi semua amal-amalnya, menjadikan pemberat timbangan kita, timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan, kemudahan kepada para asatiz, para ustadz dan ustazah dalam mendidik anak-anak kita semuanya, ya, peserta didik anak-anak kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi anak-anak kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita santai saja ya, Masya Allah pagi ini suasana masih segar ya, pikiran masih fresh. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi di Gunung Kidul itu mulai jam 6, Masya Allah. Tapi rame, Masya Allah. Jam 6 pagi lewat sedikit tapi rame, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, judulnya saya baca pelan-pelan, menyelamatkan anak dari tayangan kekerasan, pornografi dan LGBT. Ya. Nah, nama anak saya Syifa Al-Mujahidah, nama ayah saya Effendi. Jadi nama kunyahnya itu Abu Syifa Ibnu Effendi. Ya. Masya Allah. Pertanyaannya, perlukah membahas ini di masjid-masjid? Nah, ini dia. Ini yang mau saya ajak ayah bunda semuanya, bapak ibu guru, para ustadz dan ustazah semuanya. Saya kemarin minta tolong supaya para pengurus masjid, para majelis taklim, ibu-ibu yang Masya Allah yang semangat-semangat, saya minta tolong kalau ada waktu tolong hadir di majelis kita pada pagi hari ini. Karena tema ini tuh jarang dibahas, ya, jarang dibahas, apalagi di masjid-masjid sangat jarang dibahas. Tapi masalahnya itu terjadi di zaman ini, ya, terjadi di zaman ini. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu pengurus pondok pesantren di Solo. Beliau cerita sama saya suatu cerita yang membuat saya kaget. Nah, ya, Masya Allah. Kalau saya sebut nama beliau mungkin Bapak Ibu kenal sama beliau, tapi nggak usah lah ya. Beliau Masya Allah aktif sekali di pengajian. Saya manggil beliau Bunda. Ya Allah ya Rabbi. Jadi anak SMP di pondok itu ada pasangan penyuka sesama jenis 7 pasang. Beliau sampai bilang, Ustadz, dokter, saya jadi takut anak saya lagi di pondok sekarang gimana ya? Ya Allah ya Rabbi. Ada lagi anak SD. Anak SD. Itu tadi SMP, ini SD.
Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah ini sudah melakukan seperti layaknya suami istri gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya rasanya mau nangis sebetulnya waktu itu, cuma nggak enak sama bunda gitu. Kalau saya nangis nanti bunda tambah sedih gitu. Nggak usah lah. Saya bawa berusaha untuk membawa diri gitu. Jangan terlalu dalam perasaan. Subhanallah. Kapan-kapan dok sana, insya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Pondok pesantren. Kalau di zaman dahulu kita itu kan pondok itu kan pisah ya antara laki-laki dan perempuan, ya. Ya. Laki-laki di gedung sana, perempuan di gedung sini gitu loh. Supaya tidak ada interaksi, ya. Tapi sekarang itu bukan cuma seperti itu yang harus dijaga dan harus kita perhatikan. Interaksi sesama jenis juga PR kita gitu loh. Jangan sampai kita kecolongan. Ya. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan bagaimana solusinya? Ini yang mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa kita temukan solusinya pada pagi hari ini. Insya Allah. Nah, jadi ayah bunda sekalian ya, ini hanya mengulang-ulang saja yang selama ini sudah kita ketahui. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang meluangkan waktunya datang pada hari ini. Ya, insya Allah tidak akan sia-sia, ya. Karena satu pengetahuan itu bisa merubah kehidupan manusia. Bahkan satu kalimat, satu kata-kata yang tepat insya Allah bisa merubah satu kebiasaan manusia, berubah satu keluarga insya Allah. Ya. Kemudian tadi kan saya cerita ya, saya bangga sekali, saya senang sekali dengan penamaan sekolah ini, PAUD Al-Quran, sekolah Al-Quran. Tapi mohon maaf ya, jangan sampai kita itu lengah gitu ya. Pak, ya, Bu, walaupun anak kita sekolah di sekolah Islam ya, Bapak Ibu guru di sini mengajarkan adab dan akhlak yang baik, Ibu ayah bunda mengajar adab dan akhlak yang baik di rumah, tapi beda zaman ini dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, kenapa sih harus belajar ilmu-ilmu kayak gini, ilmu jadi orang tua, ilmu parenting gitu kan? Kenapa sih gitu? Zaman dulu orang tua nggak belajar kayak gini, besar juga, gede juga gitu, soleh juga. Oke, ini pertanyaan ini sering ditanyakan, ya. Sering ditanyakan kenapa harus belajar hal yang kayak gini di zaman ini. Dulu-dulu nggak ada nih kayak gini. Begini Bapak Ibu sekalian, 50 tahun yang lalu ya, belum ada teladan dari yang lain. Anak itu cuma manut sama ayah bundanya, sama ustadznya, sama guru ngajinya. Yang dia lihat ini hanya satu figur saja, ayah, ibu, ustadz, ustazah. Kalau benar-benarlah dia insya Allah. Tapi di zaman ini, anak kita itu mencontoh, mendapat input, mendapat teladan gitu ya. Bukan dari ayah dan bundanya, dari guru-gurunya saja gitu loh. Tapi dari orang-orang lain. Ini jawabannya. Makanya menjadi orang tua di zaman now, di zaman milenial, di zaman digital beda dengan orang tua kita dulu. Di zaman ini kita harus pinter melek pengetahuan dampak buruk dan baik teknologi. Bagaimana mencegahnya? Gak bisa kita jadi orang tua datang duduk diam, kita sholat ngaji, bayar SPP bebas. Kita nggak belajar lagi, apalagi tema-tema seperti ini. Oh, mohon maaf, jangan sampai kita menyesal. Ya, ada seorang remaja, beliau curhat sama saya ya, ngobrol-ngobrol banyak hal. Satu hal yang membuat saya kaget, beliau itu menulis nama ibunya di HP-nya itu dengan di situ. Namanya itu nama yang Islami gitu loh. Tidak perlu saya sebut namanya, tapi namanya indah sekali gitu ya. Kalau anak-anak SDIT, anak-anak sekolah Islam, sekolah Quran, itu kan namanya bagus-bagus ya, Masya Allah. Saya kadang lihat namanya, Masya Allah, bagusnya nama. Masya Allah ya, Masya Allah, bagusnya nama. Tapi namanya bagus gitu ya. Orang tua punya harapan yang baik. Sekolahnya di sekolah Islam.
Kalau saya sebut namanya terkenal di Solo ini, Masya Allah. Tapi beliau, mohon maaf, ngerokok gitu ya. Ya, ngerokok, orang tua nggak tahu, terus nulis nama kontak ibunya itu dengan sapaan yang tidak mengenakan. Jadi tidak cukup gitu loh di zaman ini kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, TK Islam, SD Quran, selesai. Bukan. Kita sebagai orang tua harus tahu update ilmu. Bukan hanya tahu update ilmu sekitar akidah, fikih, ibadah, akhlak, kitab-kitab hadis, itu ilmu dasar yang wajib kita ketahui. Ya, makanya saya minta tolonglah ada perwakilan masjid-masjid, majelis taklim hadir di pagi hari ini. Ya. Karena yang saya bahas ini yang tidak biasanya. Tentang suatu hal yang keburukan ya mungkin ya. Penyakit atau keburukan. Perlukah kita membahas ini? Maka saya akan merujuk pada suatu asar, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis sahih, sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, dulu itu orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, ya, mungkin tentang cara sholat, cara wudhu gitu ya, zakat dan lain-lain ya, mungkin seperti itulah. Tapi saya sendiri, kata beliau, Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, saya sendiri sering bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Tentang kejelekan. Saya sering bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan supaya saya bisa menghindarinya. Nah, begitu. Jadi kita bahas sesuatu hal yang buruk di pagi hari ini, penyakit, supaya kita bisa mengantisipasi jangan sampai ini terjadi. Ya. Alhamdulillah kalau belum terjadi dan jangan sampai terjadi. Ya. Oke, jadi anak kita ini harta kita, dan bukan cuma harta sampai di dunia saja, sampai di akhirat loh nanti. Nanti di akhirat itu ada orang tua kaget. Ya Allah, kenapa engkau memberikan aku derajat yang setinggi ini? Hadis riwayat Ahmad Hasan, ini karena doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Masya Allah ya. Anak itu harta yang tak luar biasa sekali. Ya. Nah ini dia. Ini gambar apa Bapak Ibu sekalian? Apa ini? Ya, kita waktu zaman kecil mungkin suka ya nonton film kayak gini ya. Ya. Ini Superman ya, Superman. Ada yang salah nggak di sini? Apa? Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ini kan Superman ya, superhero. Yang namanya anak-anak itu kan ya, kalau kita tidak didik, kita lepaskan begitu saja, kemudian bebas juga. Kalau nonton film itu kan nonton film kartun, ada Batman, Superman, Iron Man, Transformer, apalagi Avenger ya. Ayo, mari kita berpikir tentang hal ini gitu loh. Kan kita hari ini menyekolahkan anak kita di sekolah Al-Quran, supaya Al-Quran itu terpatri di dalam sanubarinya. Mari kita berpikir pelan-pelan ya, pelan-pelan supaya kita memiliki mindset yang tepat gitu ya. Pelan-pelan saja. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kan doa di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Intinya doa ini kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan pasangan yang soleh, anak yang menyejukkan hati. Anak membaca Al-Quran, tasmi' Al-Quran itu menyejukkan hati kita sebagai orang tuanya, karena amalnya anak itu copy paste ke orang tua gitu loh. Nah, itu panjang sekali, tidak perlu kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kemudian di akhir ayat tersebut ternyata bukan hanya menjadi orang yang soleh pribadi saja, tetapi menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Jadi harapan kita, anak kita itu nanti bukan hanya selesai dengan masalahnya, menjadi anak yang soleh, terhindar dari banyak keburukan, tapi dia nanti di masa depan menjadi orang yang bisa menggerakkan kaum muslimin yang lain, orang-orang umat manusia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin orang-orang bertakwa, menjadi penyeru di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun profesinya, mungkin beliau seorang guru, mungkin beliau seorang pedagang, ya, atau
jual tanaman, jual sembako, tidak masalah. Yang penting dia menjadi orang yang juga menyeru orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pribadi yang soleh dan menggerakkan orang lain agar menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, pemimpin orang-orang bertakwa. Jadi tidak hanya soleh pribadi tapi juga soleh sosial, ya. Nah, bagaimana anak kita menjadi soleh sosial? Haruslah dimulai dari soleh pribadinya. Bagaimana menjadi soleh pribadi? Tentulah diajari yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, tauhid yang benar, sunnah yang benar, dan dibentengi dari hal-hal yang merusak nilai-nilai itu tadi, gitu loh. Hari ini yang merusak anak-anak kita adalah kekerasan, ya, tayangan kekerasan, pornografi dan LGBT, ya. Nah, ya. Nah, masuknya lewat pintu mana? Nah, ini yang perlu kita pelan-pelan untuk kita pahami, gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kalau kita beliin anak kita buku atau mainan gitu ya, gambar lucu-lucu, mungkin steril ya. Tidak ada yang aneh-aneh lah, gitu ya. Tidak ada yang aneh-aneh. Tapi di zaman ini kita harus waspada Bapak Ibu sekalian, kartun kah, apapun lah yang tayangan kah, kita harus waspada. Kenapa? Karena dari produsennya ya, ternyata sudah menjadi program. Ada Superman LGBT, ya, ada Spiderman gay gitu ya. Nah, Transformer juga gitu. Yang robot-robotan jadi apa? Robot kemudian jadi mobil gitu ya. Saya kaget, tapi ini sebenarnya bukan kejadian baru, kejadian lama. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya lupa beberapa tahun yang lalu itu film Transformer rilis. Waktu itu ada keluarga saya lagi di sebuah rumah keluarga, lagi nonton Transformer. Ada sekitar 5 tahun yang lalu ya. Ada 5 tahun yang lalu. Anak ini masih kecil nonton film Transformer. Saya mikir, wah film robot-robotan. Waktu itu saya hanya melihat, oh robot-robot, ya udahlah robot gitu. Tapi saya kaget Bapak Ibu sekalian. Saya kaget. Saya kaget ada adegan yang saya tuh terlihat gitu kan TV ya. Ada adegan, waduh saya nggak enak juga mau nyebutnya gitu ya. Kok adegan ini muncul gitu? Ini kan film robot-robotan. Ada adegan yang itu selayaknya dilakukan suami istri lah begitu ya. Saya tuh kaget. Loh, kok gini ya? Ini kan film robot-robotan. Kok ada adegan kayak gini? Wah, ini tidak bisa. Makanya saya belajar lagi, saya meneliti lagi. Wah, ini sepertinya harus saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Jangankan film orang dewasa, film Hollywood ya, film action. Yang itu ya udah pasti sudah banyak bumbu-bumbu yang menjurus kepada asusila. Itu film dewasa ya. Ya. Ini film anak-anak yang sasaran itu sebetulnya anak-anak. Transformer, ada juga sisipan yang seperti itu. Pertanyaannya, anak kita sekolah di sekolah Al-Quran, kita beliin video robot-robotan, ternyata isinya ngerusak gitu loh. Ya. Jadi ini gimana? Mari kita berpikir bersama tentang hal ini. Ya. Robot-robotan, kartun-kartunan di zaman itu beda Bapak Ibu sekalian dengan zaman 20 tahun yang lalu. Ya. Anak kita nonton film kartun di YouTube. Dok, ini enggak apa-apa dok. YouTube Kids, nonton film kartun. Jangan salah. Nih. Ini film muncul di YouTube Kids. Saya nggak mau nyetel filmnya deh. Masya Allah ya. Ya, ini untuk keselamatan bangsa dan negara kita Indonesia. Ya. Jadi semua agama tentu punya concern yang sama, menyelamatkan anak-anaknya. Jadi materi ini pun perlu juga sebetulnya ya diketahui oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang agamanya di luar sana juga perlu hal-hal kayak gini untuk menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia gitu loh. Bukan cuma anak-anak kaum muslimin.
Anak-anak bangsa Indonesia yang harus kita selamatkan. Ini muncul di YouTube Kids. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu masih ada sedikit toleransi. Jadi saya itu tidak anti teknologi Bapak Ibu sekalian ya. Saya ngisi di ini ya kegiatannya Kominfo gitu ya. Saya tidak anti teknologi, saya support teknologi gitu ya. Masya Allah, teknologi yang benar untuk keselamatan jiwa anak dan kebaikan anak dan kita semuanya. Jadi saya kemarin masih ini ya masih sedikit enggak apa-apalah punya TV di rumah ada WiFi tapi YouTube-nya saya setting sehingga tidak muncul iklan-iklan yang aneh-aneh. Ya, saya gunakan settingan supaya nggak muncul iklan yang aneh-aneh. Ya, tapi ternyata saya nonton gitu ya, apa sih ini tonton anak saya kan saya berusaha untuk nonton itu yang seperti YouFit Kids, Ubay gitu ya. Kemudian tayangan-tayangan kartun-kartun yang lain atau ngaji atau Al-Qur'an gitu ya. Tapi setelah saya lihat gitu ya, ternyata YouTube itu kan punya algoritma dan ada iklannya, masih ada iklannya ternyata. Walaupun iklannya tidak muncul di tengah-tengah video, dia itu muncul di dashboard. Jadi kalau kita buka YouTube kan kadang muncul dashboard. Saya heran kok algoritmanya ini padahal nggak ada buka yang ini, tapi kok muncul ya judul video ini. Yang ini kalau kita klik, nanti itu dia merembet itu ke tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Wah, ini gimana ya solusinya ya? Ya udah, Bismillah, saya ngobrol sama istri, ini sepertinya nggak bisa nih, nggak bisa lagi. Akhirnya saya cabut gitu ya, saya cabut, jadi nggak bisa lagi nonton YouTube di TV. Solusinya saya downloadkan video-video. Saya download sendiri, saya masuk dalam Prestige, saya colok di TV. Jadi anak saya nonton video yang sudah saya sortir. Jadi bukan terhubung dengan internet. Jadi nontonnya Ubay UPTV gitu ya. Kemudian kartun-kartun yang lain lah yang mengajarkan adab-adab yang baik. Jadi kalau anak kita setiap hari nonton kayak gitu kan kartun, tapi mengajarkan adab-adab yang baik. Insya Allah jadi bagus gitu loh. Nah, ya. Ini saya mau ada satu video yang mau saya tunjukkan kepada ayah bunda semuanya ya. Nih. Apa sih bahaya pornografi gitu ya. Nah, materi ini saya bawakan di itu tadi di seminarnya Kemkominfo gitu. Jadi Kemkominfo juga punya judul seminar tentang pornografi sebetulnya. Bahaya pornografi bagi otak dan saya membawakan seminar itu waktu itu. Dan saya akan bagikan pagi hari ini juga ya. Nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, asusila itu bukan cuma apa ya? Video, tapi ngerusak otak gitu. Kalau bicara otak nanti ngerusak perilaku manusia. Wah, qadarullah nggak ada ini ya, nggak ada videonya, nggak ada suaranya. Ya nggak apa-apa, saya jelasin ya. Jadi begini, nggak ada videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini judul video bahaya pornografi bagi otak, ya. Jadi manusia itu kan punya otak ya. Coba kita pegang dahi kita ini, pegang dahi kita nih. Nah, biar kita semakin paham, bisa juga ngajarin anak kita nih. Dahi kita ini di belakang tulang tengkorak kita itu ada nama otak PFC namanya, prefrontal cortex. Nah, ya, VFC. Jadi VFC inilah yang mengatur secara neuroscience adab yang baik gitu ya. Fungsi luhur manusia, membedakan mana baik mana buruk, mengontrol diri gitu loh. Membatasi diri, oh ini boleh nih nggak boleh, oh ini stop ini nanti aja. Itu VFC, prefrontal cortex ya. Ini videonya kelihatan ya, tapi saya jelasin aja karena suaranya nggak ada. Nih VFC, prefrontal cortex. Nih. Hanya ada pada otak manusia VFC ini. Otak hewan nggak ada VFC ya. Kata Jordan Grafman, ahli neuroscience. Inilah yang membedakan kita sama hewan, VFC.
hewan kalau kawin ya, kucing kalau kawin itu kan nggak lihat-lihat siapa suaminya atau bukan kan? Benar nggak Bunda? Ada yang punya kucing nggak di sini? Jadi saya punya kucing di rumah, ngeong 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 gitu ya, betina, ngeong 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 sepanjang malam. Ini kenapa ini? Kata istri saya, jangan-jangan mau kawin itu kucing. Akhirnya kabur dari rumah beberapa saat, balik lagi nggak ngeong ngeong lagi, ya. Beberapa saat kemudian ternyata dia hamil hamil kucingnya, nggak tahu siapa suaminya, ya. Melahirkan 6 anaknya, masya Allah. Itu kucing, bebas mau kawin sama siapa aja bebas kucing. Nah, ya, itu bedanya kita sama manusia, prefrontal cortex, ya. Nah, ini yang membedakan ya. VFC itu mengatur rencana, menyusun jadwal, berpikir, konsentrasi gitu loh. Ini kan berkaitan dengan fungsi intelektual manusia, gitu ya. Fungsi intelektual manusia, VFC. Fungsi luar manusia, cara berkomunikasi juga dipengaruhi VFC. Nah, ini dia. Kita mulai dari sini. Nih. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata VFC di otak itu ternyata bisa dirusak oleh hal-hal seperti apa? Narkoba, ya. Narkoba bisa merusak VFC manusia, bisa merusak otak manusia, ya. Apalagi yang bisa merusak VFC? Apa nih kira-kira nih? Nah, ini dia. Narkolema, narkotika lewat mata. Istilah ini ya, saya ketahui dipopulerkan oleh orang barat, peneliti dari barat namanya ini Mark Castelman. Beliau bilang pornografi is a drug of new millennium. Kata beliau, pornografi itu narkoba di zaman ini, kata beliau. Narkoba baru di zaman ini, pornografi. Nah, bagaimana bisa merusak manusia? Contoh nih, anak 12 tahun. Nih, studi kasus ya, anak 12 tahun lagi asik nonton film kartun. Apa misalnya? Nusarara gitu ya. Nusarara atau yang lain lah, saya nggak usah sebut merek lah ya. Nanti takutnya kan di rekam ya. Film kartun Islami lah begitu ya. Nih, lagi nonton film kartun Islami. Waduh, tiba-tiba nih lagi nonton film kartun muncul iklan sabun gitu loh. Anak ini 12 tahun diajarin di SD Quranic School Dewan Dakwah. Nah, aurat ini seperti ini nak batasannya. Ini boleh kamu lihat, ini tidak boleh, ini harus kamu jaga. Dia sudah tertanam dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu dari para ustadz dan ustazah, di guru dan orang tua. Oh, ya ustadz, ya ustazah. Lagi nonton, lihat gambar kayak gitu, wah dia merasa jijik. Nah, di level pertama jijik dulu. Wah, nggak boleh ini katanya. Jijik, wah nggak boleh ini. Kata ustadz nggak boleh. Nah, tapi ya di otak itu sudah kayak ada tombol gitu. Tombolnya dipencet on gitu ya. Sudah kenal hal-hal yang bersifat asusila seperti itu di tahap awal. Nah, jadi ternyata di otak kita itu ada fungsi luhur manusia, ya, fungsi pengaturan manusia yang berkaitan dengan makan, ya, dengan fungsi manusia secara biologis, makan, haus, lapar, termasuk juga fungsi manusia untuk berkembang biak, reproduksi. Itu alamiah Bapak Ibu sekalian, ada di otak kita fungsi pengaturannya gitu ya. Nah, ada neurotransmitter namanya dopamin. Dopamin ini membuat bahagia, senang, rasa tagih gitu, pengen lagi, pengen lagi. Nah, ternyata fungsi otak dopamin ini bisa tersimulasi semakin dirusak oleh narkoba, ya.
Makanya kecanduan narkoba itu rasa tagihnya yang luar biasa ya. Sehingga harus direhabilitasi begitu. Nah, ternyata menurut penelitian para ahli nih, menurut penelitian para ahli, sifat candu pornografi itu sama dengan sifat candu narkoba, Bapak Ibu sekalian, gitu loh. Kalau dulu narkoba diedarkan bentuknya barangnya ada, fisik, transaksinya sulit, diawasi polisi, ketahuan ditangkap polisi. Tapi kalau ini yang sifatnya tontonan, mudah sekali tersebar, mudah sekali dilihat. Padahal daya rusaknya, destruksinya itu bisa dengan sama kayak narkoba, merusak akhlak, etika dan norma manusia. Nih, akhirnya apa? Dia murung, kebayang-bayang dengan tayangan yang dia tonton ya. Akhirnya muncul rasa penasaran, kayak apa sih gitu. Nah, kayak apa sih itu sebetulnya awalnya melihat di video iklan sabun ya. Aurat yang tampil tidak begitu banyak. Rasa penasaran muncul, seperti apa ya? Lihat buku ya. Kalau anak bebas main HP, apa yang dicarinya? Nah, dia cari-cari tuh situs-situs gambar-gambar. Dia kenapa penasaran? Pada awalnya penasaran. Awalnya jijik. Yang kedua penasaran. Mulailah dia mengakses video-video semakin dalam ya. Dari yang berlainan jenis sampai nauzubillah min zalik, kalau parah jadi sesama jenis, sampai lagi nauzubillah min zalik binatang gitu ya. Nih. Jadi dia selalu mencari yang lebih lagi. Ya. Awalnya aurat, kemudian pornografi satu jenis. Kemudian pengen lagi yang berbeda variasi gitu loh. Akhirnya terjadilah yang namanya istilah mudahnya yang kita pahami di sini banjir dopamin. Nah, jadi semakin rasa tagih yang luar biasa ya. Seharian itu bisa tahan nih nggak makan, nggak minum, nggak makan seharian ngakses video ini tahan ini. Makin rusak udah moral. Nih. Akhirnya apa? Dari melihat ingin melakukan, nauzubillah terjadi pelecehan seksual, ya, seks bebas di kalangan remaja, nauzubillah min zalik. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ini diawali orang tua yang tidak mengerti, tidak paham, tidak berilmu, membiarkan. Ya nggak apa-apalah, biarin aja, yang penting diem. Nauzubillah min zalik ya. Nih. Bahkan ya, kata ahli neuroscience Donald Hilton, otak yang rusak karena pornografi itu sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Berat loh. Jadi murung, nggak semangat ya. Nah, nih kita harus tahu tuh bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Ya. Satu lagi nih. Ini nih. Ini kisah anak main game. Jadi dia lagi main game tuh. Lagi main game. Ya, pulang sekolah main game. Orang tuanya bebasin main HP sebebas-bebasnya, nggak pernah dikontrol apa isinya. Main game, oh tiba-tiba ada iklan. Kayak gini iklannya. Anak sekolah PAUD Quran lihat kayak gini tutup mata. Waduh, apa ini nggak boleh ini? Ustadz bilang nggak boleh kayak gini. Tapi apa yang terjadi? Diklik juga gitu loh. Karena anak itu penasaran tinggi. Nah, dan lain-lain. Akhirnya di kisah ini anak ini punya pacar dan berzina gitu ya. Alhamdulillah menjalik. Nah ini nih. Waduh.
Astagfirullah. Ini kira-kira umur berapa ya kira-kira ya? Panggilannya papa mama. Ya. Waktu itu saya ikut materi dari Bunda Eli Risman ya. Masya Allah Bunda Eli Risman. Masya Allah semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kebaikan. Di usia beliau yang 71 tahun, hampir 72 tahun masih semangat gitu ya. Masya Allah. Waktu itu Bunda meng-share satu video gitu. Kayak gini juga. Bocil panggilannya papa mama, ditanyain. Ini panggilannya apa? Papa mama, suami istri lah udah gitu kan. Mau ngapain? Mau nikah katanya. Waduh. Misalnya ibu punya anak, dilamar anak SMP gitu ya. Diterima nggak kira-kira itu? Nah, panggilan papa mama. Kenapa? Mau nikah? Karena ini pengen dapat perhatian. Pengen dapat perhatian. Kata kuncinya pengen dapat perhatian. Pertanyaannya ayah ibunya kemana ya gitu ya. Ini ayah ibunya kemana ya? Ayah ibunya kemana gitu. Nah, dan yang membuat saya kaget, jadi saya punya kenalan seorang dokter, beliau lagi ngambil S3 di Taiwan, hadir juga di acara itu. Beliau tanya sama Bunda waktu itu. Saya kaget waktu itu Bunda agak sedikit marah gitu ya. Agak sedikit marah tanda kutip. Bunda, saya ini lagi S3 di Taiwan, jauh dari anak saya kecil. Istri saya dokter juga, kerja juga Bunda. Ini gimana solusinya Bunda? Waktu itu beliau agak sedikit marah. Ya Bapak tahu sendiri jawabannya apa katanya. Bapak di luar negeri, istri kerja, nggak ada waktu sama anak. Itu jiwa anak Bapak seperti apa? Akhirnya beliau dokter ya teman sejawat saya jawab sendiri, kosong. Ya udah. Nah, jadi hal-hal kayak gini ya, orang tua sibuk, dua-duanya sibuk, nggak ada waktu sama anak. Anak kan berusaha untuk cari perhatian. Kan kita beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar anak itu kan punya tangki cinta yang harus diisi oleh orang tuanya dengan hadiah, pelayanan, kebersamaan, ya, pujian dan sentuhan kalau masih kecil. Itu tangki cinta batin anak yang harus diisi oleh orang tua. Kalau itu tidak didapatkan dari orang tua, anak akan mencari dari siapa? Gitu loh. Nah, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan game Pak gitu ya. Kita lihat ya, game ya. Nih game kayak gini nih. Gambarnya kepalanya pecah, kekerasan. Anak kita lihat tayangan kekerasan kayak gini itu gimana ya kira-kira ya? Ini saya mau cerita ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu agak sedikit kecolongan. Anak saya menonton YouTube film Ultraman. Kan film Ultraman anak-anak ya, dulu bapak-bapak waktu kecil mungkin suka nonton film Ultraman juga ya kali ya. Ultraman superhero ya. Tongkatnya dinaik jadi besar melawan monster gitu ya. Cuma saya lihat loh kok anak saya nonton film Ultraman kok jadi suka ini ya apa namanya, suka bercanda tapi itu ini lebih ke arah motorik tapi kayaknya berlebihan nih kayak gini. Wah, ini kayaknya harus saya antisipasi. Akhirnya saya nggak bolehkan lagi nonton Ultraman gitu. Masih banyak kok alternatif yang lain, ya. Itu baru Ultraman Bapak Ibu sekalian. Belum yang kepalanya pecah, potong sana, potong sini. Kemudian ada ya film kartun itu di luar negeri aja dilarang. Orang bule, orang non muslim ya, sahabat-sahabat kita yang non muslim juga ngelarang ini anaknya nonton film kayak gini. Film kartun itu imut-imut filmnya. Imut-imut. Imut-imut, Masya Allah, imut-imut kecil-kecil, imut-imut. Tapi apa isinya? Pembunuhan. Ya Allah, ini orang. Siapa sih yang bikin film kayak gini? Imut-imut tapi bunuh-bunuhan. Kemudian kemarin yang lagi ngetren juga ini apa? Imposter ya. Imposter yang astronot itu loh. Imposter. Nah, astronot kecil mungil-mungil itu. Coba Bapak Ibu lihat isinya apa. Itu kan saling bunuh-bunuhan. Pertanyaannya anak kita itu apakah kita biarkan nonton hal yang kayak gitu ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu sebagai orang tua ya. Ini satu hal yang sering terlewatkan. Kadang kita itu ya kalau melihat tayangan-tayangan yang apa ya,
ya mungkin tidak syar'i lah gitu ya, membuka aurat gitu ya. Kadang kita kan yang sudah menikah ini, orang tua ini, itu gini, saya khawatirnya kita itu sudah menganggap itu biasa gitu loh. Misalnya video atau gambar artis tidak berhijab misalnya, ya, lagi nyanyi-nyanyi, joget-joget, bagi kita itu alah biasa. Saya takutnya seperti itu. Saya takut seperti itu. Kenapa? Karena kita kan yang sudah menikah ini kan kita sudah melihat sesuatu yang lebih dari itu kan, dari pasangan kita, gitu loh. Jadi termindset di otak kita itu, ah biasa kayak gitu. Nah, jangan sampai terjadi biasanya kita itu juga kita samakan sama anak-anak. Jadi anak-anak kita kalau misalnya lihat gambar, video atau melukis, membuka aurat, kita anggap wah biasa yang kayak gini. Jangan sampai seperti itu ya. Beda. Otak anak sama otak kita yang sudah dewasa apalagi sudah menikah itu kan beda. Otak anak itu kan masih polos gitu ya. Dia harus kita ajari dengan adab dan akhlak yang baik. Kalau melihatnya aurat seperti itu, nanti itu masuk ke dalam alam bawah sadar sehingga dia menganggap aurat itu biasa. Gitu loh. Aurat itu biasa. Makanya sebaiknya kalaupun kita misalnya nonton berita misalnya, pembawa acaranya tidak berhijab misalnya ya. Lebih baik kita sampaikan juga ke anak kita, nak ini sebaiknya boleh nggak kayak gini nak? Maksudnya sebaiknya bagaimana nih anak? Kira-kira sebaiknya pakai hijab kan? Oh iya bi, ini sebaiknya harus pakai hijab. Nah, sambil kita ajarkan, kan kita harus lihat tuh tayangan berita, presenternya nggak pakai hijab, kita ajarkan nak ini sebaiknya anak pembawa acaranya pakai hijab ya nak sebenarnya. Iya bi, seharusnya pakai hijab. Sambil kita ajarkan seharusnya seperti itu. Kalau kita nggak ajarkan seolah-olah nanti anak kita itu beranggapan oh nggak apa-apa tuh buktinya Abi sama Umi nonton berita itu nggak berhijab nggak apa-apa ya, atau misalnya nonton TV ada suatu kejadian liputan gitu ya itu nggak berhijab pakaian presenternya nggak apa-apa. Nah, saya takutnya seperti itu ya, jadi sambil kita ajarkan juga yang benar ini seperti ini loh nak sebenarnya gitu ya. Nah kemudian ini dia begini, kan kadang-kadang anak-anak itu kan bertanya yang susah untuk kita jawab ya, benar kan? Misalnya bertanya tentang reproduksi gitu ya. Dari manakah kita ini berasal gitu ya? Bagaimana ibu melahirkan dedek gitu ya? Itu kan kadang-kadang membuat kita tuh kaget gitu, oh, nanya jawabnya kayak mana gitu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu ada namanya tarbiyah jinsiyah ya. Pendidikan seksualitas yang syar'i untuk anak-anak. Ya. Bagaimanakah pendidikan seksualitas yang syar'i untuk anak-anak? Ini sebenarnya butuh kajian khusus, tapi secara umum kita tidak bisa ngerujuk dari hal-hal yang lain kecuali dari agama Islam, Quran dan Sunnah gitu. Kita ajarkan aurat itu seperti apa ya, kemudian tanda-tanda pubertas seperti apa, mimpi basah seperti apa, tanda-tanda nanti kamu sudah mulai balik seperti apa, itu harus kita ajarkan. Ya, kalau kita nggak mampu ngajarin, bisa kita berikan buku atau komik Islami yang syar'i tentang hal ini gitu loh. Atau lewat ustaz dan ustazah di sekolah harus diajarkan. Begini, bolehkah kita itu mengajarkan hal-hal yang bersifat reproduksi kepada anak kita? Itu suatu hal yang tetap harus jarang kita bahas ya. Karena itu vulgar, tapi bukan berarti kita tidak mendidik anak kita mengajari dengan ilmu-ilmu yang syar'i tentang hal ini. Kenapa? Karena kalau anak tidak dapat dari ustadz dan ustazah dan tidak dapat dari guru atau orang tua yang mengajari yang benar gitu ya tentang reproduksi, anak itu kan rasa penasarannya tinggi. Ya. Nanti dia mendengar berita misalnya ada kejadian atau membaca berita tentang pemerkosaan misalnya. Anak kan bertanya, pemerkosaan itu apa ya? Awal dia tanya sama Abi dan Uminya, Umi, pemerkosaan itu apa? Wah, Abi dan Umi kaget. Waduh, anakku nanya kayak gini. Udah kamu masih kecil, nggak usah nanya-nanya kayak gitu. Wah, ini keliru, mohon maaf. Keliru Bapak Ibu sekalian. Dia tidak dapatkan informasi yang benar dari orang tuanya. Dia penasaran, pengen tahu pemerkosaan itu apa ya. Nanti dia cari di HP, googling
pemerkosaan. Yang muncul bukan tentang edukasi. Yang muncul hal-hal yang bersifat pornografi. Itu masalahnya. Jadi apapun pertanyaan anak, kita ada suatu keterampilan namanya latihan jeda. Ini diajarkan oleh Syekh Dr. Naib Al-Qurasi hafizahullah taala. Beliau konsultan parenting Timur Tengah, ya. Jadi S1, S2, S3 beliau semuanya tentang keluarga beliau, Masya Allah. Jadi latihan jeda dalam respon. Kita itu ada kejadian dengan respon harus ada waktu gitu loh. Harus ada waktu supaya kita bisa merespon dengan baik, dengan tepat. Jangan sampai langsung jawab aja gitu. Tenang. Latihan jeda dalam merespon. Misalnya anak nanya tentang Miss V itu apa sih gitu. Saya dengar dari ini kemarin ada ini video ada sebutin tentang Miss V. Itu apa ya? Udah kamu gak usah nanya kayak gitu, kamu masih kecil. Wah, ini keliru. Dia penasaran, tetap penasaran. Bisa jadi dia tanya sama teman, kamu tahu nggak V itu apa? Kalau temannya benar, alhamdulillah. Tapi kalau temannya nauzubillah min zalik ya, ngajarin hal yang nggak benar itu nanti menjurusnya ke pornografi. Ya. Maka kita ajarkan bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengajarkan anak berkaitan dengan reproduksi gitu ya. Nah, cara yang terbaik adalah kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita sebagai manusia itu lengkap nah, ada kepala, ada mata, ada tangan, ada organ reproduksi. Organ reproduksi seperti ini. Fungsinya ini nak. Fungsinya sebagai keluarnya air seni, sebagai kamu untuk pencernaan, seperti ini nak fungsinya. Nanti kamu kalau sudah gede, insya Allah nanti ini organ berfungsi dalam kamu berkeluarga nanti seperti ini. Oh, dijelasin sehingga rasa penasarannya hilang gitu loh. Dan dia tidak cari dari orang yang salah atau media yang salah, ya, begitu ya. Kemudian tentulah harus ada jarak, pelan-pelan saja, jangan langsung respon cepat tapi keliru ya. Baik, alhamdulillah. Sekian dulu, ini sebenarnya materi banyak sekali nih, ada 148, tapi waktu kita terbatas ya, kita diskusi saja ya. Kita diskusi, mudah-mudahan kapan-kapan nanti kita bisa sambung lagi insya Allah ya. Terima kasih ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang mau kita bahas, diskusi, pertanyaan atau kasus atau apapun lah, silahkan ya. Kira-kira yang ini berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini ya. Kemudian begini, masalah ini ya, ini kekerasan, pornografi dan LGBT itu sebetulnya bukan hanya masalah anak dan remaja yang harus kita antisipasi. Orang dewasa juga Bapak Ibu sekalian. Ada ya kisah ya, keluarga, dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, ya, tapi mohon maaf, suaminya punya pacar lagi. Pacarnya bukan wanita, pacarnya juga sesama lelaki. Jadi ibu-ibu sekalian, ayah bunda, Masya Allah, sekarang itu ya na'udzubillah, selingkuh itu bukan, kita berusaha nih jangan sampai, na'udzubillah min zalik ya, terjadi perselingkuhan suami sama orang wanita lain. Sekarang suami sama lelaki lain. Ya. Kejadian Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya masalah anak remaja yang harus kita cegah gitu ya. Dewasa juga. Ya. Nah, tentunya banyak kasus lagi, tapi mudah-mudahan satu kasus tadi cukup ini ya, memberikan peringatan bagi kita, jagalah diri kita, keluarga kita dari api neraka. Sekian dulu dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.